Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengaji, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah di rumah Allah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, ulama-ulamanya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Alhamdulillah. Ibu-ibu hapunten, sebenarnya dari hari apa ya? Ini sharing dulu ya Bu ya. Dari hari Sabtu. Mungkin Bu Invita itu menyiapkan untuk saya bingung waktu kemarin teh kumahanya saur abi teh da abi ke masih belajar kene punya ngomong teh di depan forum teh masih rada-rada ini masih belajar kene, cuman saur abi teh bismillah lah Bu, bismillah, mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun yang keseharian saya biasa saya lakukan, kita sharing sama-sama, kita saling berbagi pengalaman-pengalaman kita, apa yang biasa kita lakukan yang baik-baik, ketika kita sampaikan ke siapapun, insya Allah itu akan menjadi amal soleh kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu mungkin yang sekarang saya sampaikan itu mungkin sudah biasa saya sampaikan dulu waktu tahun lalu. Pernah saya menyampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kita tiap hari belajar Al-Quran, kita tiap hari mengkaji Al-Quran, kita juga tiap hari mendengarkan dari ustadz-ustadzah kita ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Tapi Masya Allah ternyata Allah itu sangat memudahkan kita. Jadi kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran kita alhamdulillah bisa mendapat keutamaan daripada Al-Quran kita yang kita cintai ini. Karena Al-Quran yang kita cintai ini adalah kalam, benar-benar kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menurunkannya dan Allah yang memelihara sampai kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan hanya membacanya kita akan mendapat segala keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu, selain kita tiap hari mungkin hancanya mungkin hanya ada yang satu ayat, ada yang sempatnya 1 juz, ada yang sempatnya mungkin Masya Allah 2 juz. Itu Masya Allah beribu-ribu kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan. Nah di sini Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa keutamaan membaca Al-Quran adalah salah satunya. Nanti saya sebutkan dulu ya Bu ya, nanti hadis-hadisnya insya Allah kita bahas. Yang pertama itu Al-Quran menjadi syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu insya Allah syafaat itu akan kita dapatkan nanti setelah kita tiada. Jangankan hari kiamat, insya Allah di dalam kubur ibu-ibu,
di dalam kubur itu insya Allah akan menjadi penerang kita. Ketika kita nggak punya apa-apa, misalnya di dunia ini kita cuma punya bacaan Quran, maka bacaan Al-Quran itu sendiri akan menjadi penerang atau lilin kita di dalam kubur kita, insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu sebaik-baiknya manusia. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Barang siapa yang mengajarkan dan belajar Al-Quran, maka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi Masya Allah, kita hanya misalnya bisa membaca Al-Quran saja, dengan kemudian kita belajar tahsin, kemudian kita belajar tajwid, kita membaguskan bacaan-bacaan kita. Masya Allah, di sisi Allah itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi jangan berkecil hati. Abi mangam bisa baca wukul misalnya teh, belum bisa tajwidnya, apalagi terjemahnya, apalagi bahasa Arabnya. Jangan bersedih Ibu. Insya Allah kita itu termasuk sebaik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran itu, yang mahir membaca Al-Quran itu kelak insya Allah akan dinaungi para malaikat. Nah, jadi tapi jangan berkecil hati juga ketika yang belum mahir atau terbata-bata itu insya Allah akan mendapat dua pahala, kata Allah teh. Kalau yang sudah mahir kemudian dinaungi oleh para malaikat, atau saya juga atau enggak ya Bu ya, insya Allah Ibu dinaungi juga, karena ketika belajar dan mengajarkan maka di lingkungan kita ini insya Allah akan dinaungi oleh para malaikat. Ibu kalau melihat di sini ya, kalau mata batin kita dilihat sama Allah, Masya Allah, itu malaikat sedang menaungi kita Ibu, insya Allah. Makanya kenapa ketika di dalam masjid ini kita itu hati itu menjadi tenang, karena ada para malaikat yang ada di dalam sini. Bahkan ada yang sampai tunduh misalnya, nggak apa-apa. Jadi memang benar-benar kita tenang. Ketika di rumah misalnya segala ada, semuanya ada ya, cucian apa segala macam di rumah yang belum beres, kita tinggalkan misalnya ke masjid, kita niatnya thalabul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, karena memang malaikat akan menaungi kita di tengah-tengah kita, insya Allah. Itu yang ketiga ya Bu. Tadi yang keempat yaitu yang belum lancar akan mendapat dua pahala. Karena kalau yang terbata-bata itu bukan mengulang terus. Dia membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu. Jadi dia mengulang terus. Dengan mengulang maka pahala itu akan banyak. Misalnya kalau yang sudah mahir 10, kalau yang mengulang jadi 20. Jadi malah pahalanya berlipat-lipat. Kemudian yang kelima, enggak. Ya sudah Bu. Jadi yang kelima itu meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalam Allah itu dibaca, itu insya Allah akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, Ibu bagaimana kalau di rumah, kalau nggak baca Quran, misalnya lagi main aja ya, atau lagi head, sehari-hari sudah terbiasa baca Quran, tahu-tahu kita disuruh istilahnya jeda dulu gitu, jeda dulu seminggu misalnya teh, terus kumaha perasaan Ibu teh? Kayaknya ada yang gimana ya, ada yang hampa, ada yang kumaha gitunya punya gitu, ada yang kayak yang hilang gitu, kayak gaduh sametan gitunya, mohon karena sudah terbiasa. Kalau nggak baca teh asa gimana gitu jiwa dan raga kita teh, karena memang sehari-hari kita pengen Al-Quran itu menjadi sahabat kita, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di yaumil akhir insya Allah. Besti gitu. Kalau besti mungkin kadang-kadang kan amun misalnya lagi ngeluhnya punya, dia ngeluh gini, sama kita juga geningan keluhannya sama. Berarti yang sahabat yang sejati itu sebenarnya
yang kita baca ini Bu, yaitu kalamullah yang insya Allah akan selalu menjadi ketenangan jiwa dan raga kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu memberikan ketenangan, rahmat dan memberikan ketenangan, rahmat dan pahala ketika suatu kaum itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan ini juga bisa menjadi syifa atau obat ya Bu ya. Jadi ketika ibu misalnya di rumah teh segala pekerjaan kan ada ya Bu ya, mungkin anak lagi rada susah diatur, atau misalnya disuruh sholat teh engke deui engke Bu tanggung. Nah kadang-kadang kan membuat kita apa ya, rasa kesel kita itu pasti ada tiap ibu-ibu tehnya, udah pekerjaan ini pengennya mah anak kita teh ya Allah solehah gitunya. Tapi dengan perkembangan zaman yang begitu Masya Allah ya Bu ya, terutama HP yang membuat kadang kita mengajarkan anak kita tuh berperang dengan HP gitu. Kadang-kadang HP tuh bisa menjadi teman atau bisa menjadi musuh ya Bu ya bagi kita orang tuanya. Makanya ketenangan itu apa yang harus kita lakukan? Ambil wudhu, kemudian tenangkan hati kita baca Al-Quran. Insya Allah dengan kita tenang, kita menyuruh anak juga, insya Allah ketika anak kita melihat, maka insya Allah dia juga lama-lama hatinya akan tersentuh. Oh iya ya, ibu aku udah menyontohkan kayak gini, masa aku nggak nyontohin juga kan gitu. Kalau misalnya masih ini juga nggak apa-apa Bu, kita terus baca aja. Nanti insya Allah emosi yang ada dalam diri kita karena lelahnya kita, capeknya kita, itu dengan kita sering membaca Al-Quran, apalagi misalnya menghafalkannya kemudian mengamalkannya, insya Allah akan menjadi obat bagi kita. Nggak akan kita teh marahnya sampai setinggi apa enggak Bu, insya Allah akan tetap dilembutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang ketujuh yaitu menghatamkan Al-Quran itu adalah amal Bu, amal yang ternyata yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ketika ibu membaca saja sudah begitu banyak pahalanya. Satu huruf kata Rasulullah itu 10 kebaikan. Kebayang kalau kita berpuluh-puluh setiap hari kita membaca Al-Quran, maka pahala yang kita dapat itu bisa ribuan, puluhan, atau mungkin jutaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika menghatamkan Al-Quran itu boleh misalnya 1 juz sehari misalnya ibu. Jadi rencana ibu 1 bulan nih harus hatam gitu. Masalah misalnya nanti di tengah-tengah ibu ada halangan, ada head dan lain sebagainya, nggak apa-apa Bu. Yang penting niatnya dari awal, pokoknya sebelum Ramadan ini saya harus hatam. Kalau misalnya di tengah jalan prosesnya ternyata kita nggak hatam, itu di sisi Allah sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu nggak melihat hasilnya Bu. Jadi apa yang kita lakukan itu setiap harinya, mau itu nanti jalannya mulus atau jalannya berkerikil-kerikil, itu di sisi Allah itu justru itu yang dilihat. Jadi bukan hasilnya, tapi usahanya, tawakalnya kita kepada Allah, serahkan hasilnya hanya Allah yang menilai. Masalah nanti hatam atau enggaknya itu Allah yang mempermudah kita. Kalau kita niatnya bagus, jalannya juga bagus, kita berdoa mudah-mudahan enggak ada halangan dan rintangan, maka insya Allah itu akan sangat mudah. Bahkan kalau yang sudah terbiasa ada yang sampai 2-3 kali hatam. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya seperti itu belum bisa ya Bu ya, karena memang ya begitulah Bu, namanya emak-emak ya. Ada aja ininya teh, niat kita sudah ini tapi ada aja. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu walaupun banyak ujiannya, insya Allah di sisi Allah, kalau kita sudah niatnya mantep, insya Allah ada jalannya. Mau itu sebulan sekali, mau itu 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Yang penting niat kitanya, sambil kita berniat, sambil juga kita melakukan amal-amal yang lain, insya Allah. Kemudian ibu yang ke-8, dihindarkan dari sifat
sifat dengki. Nah, jadi kalau kita sering membaca Al-Quran itu, ibu-ibu, ketika ada orang lain misalnya yang lebih dari kita, atau misalnya dari keilmuannya lebih dari kita, tapi ketika kita bisa sering membaca Al-Quran, itu insya Allah sifat-sifat dengki itu di dalam hati kita akan dilunturkan sama Allah. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya, kemudian kita menerjemahkannya, itu sedikit demi sedikit, ya Allah, ternyata apa yang Engkau berikan ke saya itu, kita bersyukurnya sudah lebih dari cukup, ya. Ketika kita melihat orang lain itu bagus dalam hal hartanya misalnya, maka ya Allah, alhamdulillah saya dikasih segini, udah alhamdulillah banget, yang penting saya dikasih sehat. Jadi nggak ada sifat kedengkian dalam hati kita ketika kita sering membaca Al-Quran, nggak ada, Bu. Jadi sifat iri dan dengki itu ketika setiap hari terus menerus kita bersahabat dengan Al-Quran, maka apapun yang datang ke kita, insya Allah yang baik atau buruknya nggak ada dikikis sama Allah, sifat-sifat yang jelek-jeleknya sama Allah, insya Allah. Kemudian yang ke-9, tentunya jaminan surga, ya Bu ya. Tentunya jaminan surga itu insya Allah akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang sering kita baca. Kita misalnya hafalannya di juz 30 misalnya, itu ada tingkatannya Bu nanti surga teh. Ini yang hafalannya juz 30, ini yang juz 2 juz, ini yang 3 juz. Jadi bukan hanya juz saja, tapi bacaan kita juga akan sesuai dengan tingkatannya. Misalnya saya sebulannya cuma bisa 1 kali hatam, itu ada Bu jadi surganya. Jadi jangan takut. Tapi kan kita pengen naik ya Bu ya, pengen naik. Enggak misalnya cuman kita hafalannya cuma misalnya di juz 30 aja misalnya teh, pengen sekali-kali ke juz yang 1 misalnya kita tambahin, nggak apa-apa Bu. Jadi selagi masih kita hidup, kalau misalnya kita punya keluangan waktu, misalnya semuanya sudah beres di rumah, udah nyuci, udah ngurusin anak, udah ngurusin suami, semuanya sudah beres, kita ngaji udah ada waktu sedikit, jangan nonton sinetron ya Bu ya. Bisa soalnya kalau nonton sinetron itu pasti bakalan penasaran. Aduh, yang episode kesini belum nonton episode. Jadi kita teh pengen hiburan kita itu memang yang benar-benar membuat hati kita tenang. Nah, kalau kita dekat sama Allah, salah satunya dengan Al-Quran yang Allah turunkan, insya Allah hiburan itu yang paling menghibur kita Bu sebenarnya. Jadi ketenangan itu ternyata bukan misalnya boleh kita sekali-kali pergi kemana gitu ya, kemana healing dan kemana mohon, boleh Bu. Tapi yang saya rasakan gitu ya, kita share aja gitu ya Bu. Ketika kita tenang itu, ternyata kita itu dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka ketenangan itu akan kita dapatkan. Abi misalnya kemana pengen tapi pulangnya gegero seueur. Jadi tetap aja ketenangan itu memang mohon, ketenangan itu di sini ininya teh, tempatnya teh di hati. Nah di hati itu hanya kepada Allah. Kata Allah teh, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ketika engkau selalu mengingat kepada Allah, maka akan membuat hatimu menjadi tenang, insyaallah. Nah kemudian yang selanjutnya Bu, yaitu ternyata membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Bu. Jadi kan kadang yang paling utama mah mungkin ini, tapi ternyata kata Allah teh ibadah yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Membacanya aja lebih utama, apalagi mentadaburinya, apalagi mengamalkannya, sangat-sangat utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-11 yang terakhir ini adalah diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Nah, jadi ketika ibu sering membaca Al-Quran itu, ibu dianggap itu sama Allah itu seperti orang yang bersedekah, yang bersuara keras itu sedekahnya Masya Allah di sisi Allah, yang bersuara lembut juga
bersedekahnya di sisi Allah juga Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya lagi nggak punya sesuatu, udah aja kita baca Al-Quran. Jadi di sisi Allah itu kita hari itu sudah bersedekah. Ya, jangan takut ya Bu ya. Aduh lagi bulan tua misalnya nih ya, CF artosna, jangan takut Bu. Jadi kita baca Quran aja. Allah sudah seperti kita itu orang yang hari itu kita bersedekah. Mau bersedekahnya itu mau di masjid misalnya, mau di rumah, mau dimanapun, kita lagi jalan misalnya, kita baca Bu hafalan kita yang sudah kita hafal misalnya, kita baca, jadi ibu dapat pahala jalannya, sehatnya dapat, pahala sedekahnya dapat, pahala membaca Al-Qur'annya juga dapat, jadi bonusnya banyak. Jadi setiap detik, setiap waktu, maka insya Allah pahala ibu akan terus mengalir. Jadi pahala sedekah itu kan mengalir Bu, sama dengan kita membaca Al-Quran, maka pahala kita juga akan mengalir. Kan kita itu hidup di dunia gak lama ya Bu ya. Kita hidup di dunia teh paling berapa tahun Bu? Kalau umatnya Nabi Muhammad 60, 63 ya. Kalau 70 itu udah ada bonusnya, udah banyak bonusnya Masya Allah. Nah gimana caranya umur kita yang sedikit ini, tapi perjalanan kita jauh, setelah kita gak ada nanti, jauh ya Bu ya, lebih jauh daripada kita hanya mampir di dunia. Makanya apa yang kita lakukan yang bisa, saya cuma bisa baca Quran Bu, udah lakukan itu yang terbaik, maka insya Allah itu akan menjadi jembatan ibu-ibu semua ke yaumil akhir, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah.